yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang baik dan penuh dengan barokah ini kita kembali dan kemudahan dari Allah kita bisa kembali melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak di hari kiamat akan memperberat timbangan kebajikan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah karuniakan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau dengan benar hingga tegaknya yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi atau menghitung hari kita umat Islam dan khususnya rakyat Indonesia kembali akan menggelar pemilu. Kalau kemarin namanya pemilu, untuk hari Rabu yang akan datang namanya pilkada. Dan Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam Islam sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya wujud seorang pemimpin atau keberadaan seorang pemimpin di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat Islam adalah merupakan sebuah keniscayaan. Karena kalau suatu masyarakat tidak ada pemimpinnya, maka akan menjadikan masyarakat itu tidak baik, masyarakat itu tidak berjalan dengan normal, dan pasti akan berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang menang. Siapa yang punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kehebatan, maka dialah yang menang, sehingga tidak ada yang berkuasa. Jadi kalau saya dapat informasi dari murid saya yang baru pulang dari Libya, di Libya, di negara yang hari ini bernama Libya, di satu negara di benua Afrika, sejak terbunuhnya presiden Libya yang bernama Muammar Gaddafi, tahun berapa itu ya, udah sekian puluh tahun yang lalu ya, itu sampai hari ini di Libya itu belum ada presidennya. Jadi sejak Gaddafi meninggal, Gaddafi terbunuh, sampai hari ini belum ada presidennya. Kenapa belum ada presidennya? Karena setiap kali pemilu, kata mahasiswa kita yang baru selesai belajarnya di Libya ini, setiap kali KPU-nya, Komisi Pemilihan Umumnya yang ada di Libya sana, mau melakukan pemilu untuk memilih presiden baru di Libya, itu diikuti oleh ratusan calon presiden. Kenapa? Karena di Libya ini dikuasai oleh suku-suku, dan sukunya kuat-kuat, sukunya besar-besar, dan sukunya punya kekuatan senjata semuanya.
Jadi setiap kali mau pemilu, setiap suku itu mengirimkan calon presidennya, dan itu jumlahnya sampai 300-an orang. Jadi setiap kali mau pemilu yang ikut nyapres itu di atas 300. Lah itu kira-kira yang mau dipilih kita saja yang 3 aja udah mumet, ya kan? Apalagi yang ikut 300-an orang, Mbak. Karena ada sekian suku-suku yang besar-besar, dan mereka bukan suku ecek-ecek. Mereka punya pasukan, mereka punya senjata, ya mereka punya kekuatan. Sehingga mereka tidak, setiap suku pingin kepalanya, pingin orang terhebat di antara mereka yang jadi presiden. Jadi setiap kali ada pengumuman pemilu, sudah semua suku kirim, ya. Sehingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, setiap kali mau ada pemilihan presiden di Libya tidak pernah tercapai sampai hari ini. Jadi sampai hari ini nggak ada presiden Libya. Hari ini presidennya adalah ketua suku masing-masing. Dan namun negaranya tetap berjalan, ya. Negaranya berjalan, kemudian beasiswa pendidikannya juga berjalan, ya. Walaupun negaranya sekarang dipimpin oleh suku-suku, oleh kepala suku-suku dan sebagainya, namun pemerintahannya tetap berjalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwasanya walaupun di Libya nggak ada presidennya, tapi tetap rakyatnya bisa berjalan baik atau teratur karena ada kepala kepala suku ini juga. Kalau kita ya presiden juga, namun presiden lokal mungkin seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, perwujudan kepala masyarakat atau pemimpin di tengah-tengah masyarakat itu sebuah keniscayaan. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau kita safar berjumlah 3 orang, ya, berjumlah 3 orang, minimal 3 orang kata Rasulullah, apalagi lebih dari 3 orang, maka Rasulullah menyuruh dan memerintahkan agar dari 3 orang ini menunjuk salah satu dari antara mereka menjadi amir safar, menjadi pimpinan di dalam bersafar. Ini menunjukkan berarti apa? Kalau 3 orang aja musafir, 3 orang safar, itu Rasulullah memerintahkan untuk mengangkat salah satu di antara mereka sebagai apa? Amirus safar, amir safar, yang akan memimpin mereka selama perjalanan. Bagaimana kalau jumlahnya lebih dari 3 orang? Maka para ulama mengatakan mengangkat pemimpin itu hukum aslinya adalah sebuah kewajiban. Apalagi pemimpin dalam bentuk sebuah negara dan sebuah masyarakat yang besar. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, dulu pernah saya sampaikan betapa pentingnya wujud seorang pemimpin di dalam Islam, sampai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunda penguburan, pemakaman jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah meninggal dunia pada hari Senin duha, dan Rasulullah baru dikuburkan, baru dimakamkan jasad beliau yang mulia itu di malam Rabu. Pertanyaannya, mengapa jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia sampai tertunda pemakaman beliau, ya, sampai tertunda pemakamannya? Padahal Rasulullah sendiri memerintahkan kepada kita, kalau ada orang di antara kalian, ya kan, yang meninggal dunia, maka disegerakan apa? Untuk dikuburkan, untuk dimakamkan. Namun faktanya jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru tertunda pemakaman jasad beliau yang mulia. Kenapa? Karena para sahabat tidak ingin jasad Rasulullah hilang dari tengah-tengah mereka, sedangkan umat Islam pada waktu itu belum menentukan pilihan siapa yang menjadi pemimpin di antara mereka. Barulah
setelah terjadi perdebatan, setelah terjadi diskusi yang cukup panjang, yang cukup berat, termasuk antara Muhajirin dan Ansor. Karena waktu itu orang Muhajirin menginginkan yang dari mereka jadi pemimpin. Kaum Ansor juga mengatakan kami juga lebih berhak untuk menjadi pemimpin di antara umat Islam. Kenapa? Karena kalau nggak ada Ansor, nggak ada Muhajirin. Nah, ya. Muhajirin juga bilang, kalau nggak ada Muhajirin ya orang bakalan ono Ansor ya. Sehingga akhirnya terjadi diskusi dan perdebatan yang panjang, perdebatan yang sengit, sehingga akhirnya Allah lapangkan dada para sahabat semuanya, sehingga akhirnya kemudian sahabat dan kaum muslimin pada waktu itu sepakat untuk menentukan pilihan terbaik mereka kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai pemimpin di antara umat Islam pada waktu itu di sebuah tempat namanya Sakifah Bani Sa'idah. Ya kalau bahasa kita sekarang ya MPR-nya lah, ya gedung apa itu? Gedung pertemuan yang dimiliki oleh salah satu oleh penduduk Madinah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, barulah setelah sahabat Abu Bakar terpilih ya secara aklamasi. Jadi ini penting ya. Jadi sahabat Abu Bakar itu menjadi khalifah pertama bagi kaum muslimin adalah berdasarkan pilihan, bukan berdasarkan nas, ya. Walaupun ada nas, walaupun ada hadis yang menunjukkan bahwasanya sahabat Abu Bakar lebih utama dibandingkan sahabat yang lain. Namun kata para ulama, dalam urusan kekhalifahan, sahabat Abu Bakar terpilihnya itu karena dipilih secara aklamasi. Mayoritas para sahabat menentukan pilihannya terhadap sahabat Abu Bakar. Baru setelah sahabat Abu Bakar terpilih, barulah kemudian sahabat terus melakukan apa yang disebut dengan penundaan mereka tadi, yaitu yang menunda jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah sahabat Abu Bakar terpilih, maka segeralah mereka menguburkan, memakamkan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka kita juga harus memperhatikan yang demikian. Namun di dalam Islam, ketika kita memilih pemimpin, tentunya ada kriteria-kriteria, ada adab-adab, ada perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah sebutkan nanti dalam surat Al-Ahzab, ya, bisa dilihat dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ya. Di ayat yang menjelang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Bisa dibuka yang buat Al-Qur'an, surat Al-Ahzab, ya. Surat yang ke-33. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nasib orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, ya. Ayat yang ke-66, 67 dan 68, ya. Allah menyebutkan, ya, salah satu sebab kenapa orang-orang kafir itu Allah jerumuskan, Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Dan ketika Allah bolak-balikkan wajah mereka nanti dalam neraka jahanam, Allah katakan yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Dan ingatlah kata Allah, ketika orang-orang kafir itu Allah bolak-balikkan wajah dan badan mereka di dalam neraka jahanam. Wallahu a'lam, ya. Dibolak-balikkan itu apa kayak dipanggang seperti itu, tapi kalau secara dohirnya kan kalau dibolak, ya. Wallahu a'lam, ya. Apa kata Allah? Qalu, mereka berkata, ya, yaquluna, penduduk neraka jahanam ini berkata, ya laitana, aduhai alangkah baiknya dulu ketika kami di dunia ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Aduhai alangkah baiknya jika dulu kami di dunia mau mentaati Allah dan Rasulnya. Wa qalu,
Dan penduduk neraka ini berkata, Rabbana, ya Allah, inna, sesungguhnya kami dulu di dunia, ata'na, mentaati sadatana, pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, fa'adalluna as-sabila. Kemudian pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami ini menyesatkan kami dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tentunya kita yang pertama sekali, kriteria pemimpin yang layak untuk kita pilih adalah pemimpin yang bisa membawa, bisa memegang tangan kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita memilih pemimpin yang justru menjauhkan kita dari agama kita. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang orientasinya mung dunyotok, tahu dunyotok ya? Bangun iki ya. Infrastruktur ini, bangun ini, tapi membangun akhiratnya itu tidak pernah dia pedulikan. Dia nggak peduli masyarakatnya mau jadi masyarakat yang soleh atau menjadi masyarakat yang rusak sakarepmu. Kowe arep salat ora salat sak bahagiamu. Kowe arep mendem ora mendem yo. Dia nggak peduli. Ya, yang penting bagi dia bagaimana di wilayah provinsiku, di wilayah kabupatenku, ya, berdiri bangunan-bangunan besar, kantornya diperbaiki, kantor lurah setingkat dengan kantor kabupaten, misalnya camat setingkat dengan provinsi, apalagi kabupatennya setingkat istana, ya. Pokoknya di kecamatan semua puskesmas, di kelurahan harus setingkat dengan rumah sakit semuanya. Namun dia tidak pernah peduli dengan pembangunan akhlak, pembangunan agama masyarakatnya. Walaupun hari ini kalau kita memilih pemimpin yang seperti ini, pasti langsung dituduh dengan melakukan politik ini yang sekarang sering ya. Jadi politik identitas ini pertama kali dimunculkan di tengah-tengah masyarakat kita sejak Pilkada 2016. Masih ingat ya? 2016 waktu Ahok ya, terpeleset lidahnya, bukan terpeleset ya, mungkin memelesetkan lidahnya ya, untuk menghina ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah. Maka kemudian akhirnya umat Islam di Jakarta, di DKI, bukan DKI dulu, DKI Jakarta ya, sekarang daerah khusus, daerah kota ya, atau daerah khusus Jakarta, DKJ sekarang ya. Ibu kotanya sekarang di ibu kota negara kita sekarang di sana, Kalimantan ya. Tapi anehnya pemerintahnya masih masih di Jakarta. Lah ini sebenarnya lucu ya. Jakarta itu sudah dicabut ya, identitasnya sebagai daerah khusus ibu kota sudah dicabut, Pak. Jadi ibu kota kita itu lagi bukan Jakarta, ibu kita itu IKN ya. Tapi sampai detik ini seluruh kegiatan pemerintahan ya negara kita ini masih berada di Jakarta. IKN-nya ya, nggak pernah lagi muncul ya, sejak turunnya Mulyono ini ya, ini sudah nggak pernah lagi di expose ya, nggak pernah lagi kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya waktu itu umat Islam menyerukan jangan pilih jangan pilih calon gubernur yang menghina Al-Quran, sehingga akhirnya muncullah gerakan 411 dan akhirnya ditutup ya dengan gerakan
12. Yang besok informasinya akan ada reuni akbar 212 di Monas. Monggo bapak-bapak yang punya kesempatan, punya kelonggaran, pingin dolan-dolan, besok 2 Desember jalan-jalan ke Monas ikut reuni ya, tapi bukan kemudian untuk memperkeruh, tidak. Oleh sebab itu Bapak sekalian, sejak itulah kemudian qadarullah Ahoknya kalah. Akhirnya umat Islam mulailah dituduh telah melakukan politik yang paling jelek, paling buruk, paling nggak manusiawi, yaitu apa? Politik identitas, politik yang membawa identitas agama. Padahal Bapak Ibu sekalian, politik identitas ini apakah agama ataupun yang lainnya itu pasti terjadi di semua negara. Jenengan kalau melihat pilihan presiden terbaru di Amerika Serikat, ya, yang akhirnya dimenangkan oleh Donald Trump untuk yang kedua kalinya, Pak, itu syarat dengan politik identitas. Jadi kalau ngikuti waktu itu pilihannya, Pak, ngeri, Pak. Bagaimana lawan politiknya Donald Trump yang bernama Kamala ini, dia mantan wakil presiden Joe Biden kemarin, dia diserang dengan identitasnya. Satu, Kamala ini bukan asli warga Amerika, imigran, karena wajahnya aja bukan wajah Amerika itu. Yang perempuan itu wajahnya wajah India. Diserang habis-habisan, Mbak. Jangan pilih Kamala, orang asli Amerika. Kalau di Indonesia bukan asli Nusantara. Imigran. Anies Baswedan imigran Yaman. Di Amerika juga gitu, Pak. Kamala itu imigran India, hidung wae pesek, nggak mancung ya, kulit wae ireng. Jadi yang diserang tuh identitasnya. Ditambah lagi identitasnya apa? Nenek moyangnya Kamala ini bukan beragama Kristen, tapi beragama apa? Hindu. Diserang habis-habisan, Pak. Sehingga akhirnya kemarin di Amerika bangkit, semua orang Kristen di Amerika itu bangkit untuk memenangkan Donald Trump. Bahkan sampai saya baca itu di Amerika ini ada etnis Kristen, ada kelompok Kristen yang selama berpuluh-puluh bahkan beratus tahun tidak pernah ikut nyoblos. Jangankan ikut nyoblos, ngakui Amerika sebagai negara aja enggak. Karena mereka memang enggak pernah mengakui Amerika sebagai negara mereka, dan mereka tidak pernah ikut cawe-cawe pilihan presiden di Amerika. Namun untuk kemarin ini mereka turun gunung untuk memenangkan apa? Donald Trump. Lah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya politik identitas itu tidak hanya pada agama saja. Jadi ini penting ya. Jadi suatu penyesatan pemikiran kalau hari ini dianggap politik identitas itu hanya pada agama saja. Dan itu juga mau dipakai dalam setiap pemilu, pilkada dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah politik identitas dalam bentuk agama itu bakalan laku di pilkada kita di Jawa Tengah ini, atau ada identitas baru yang sekarang dimunculkan, ya. Jadi kalau politik identitas agamanya kan dimunculkan apa? Pilih anak kiai, ya. Pilih anak kiai, ya. Pilih calon yang merupakan anak kiai. Ini kan berarti membawa apa? Agama. Namun ada identitas baru yang sekarang sedang dimunculkan, bukan agama, tapi identitas dalam bentuk fisik tubuh. Ya. Pilih calon gubernur yang
perkasa. Pilih calon pemimpin yang badannya mentekol ya. Pilih Gatot, kocok ya. Ini identitas baru, Pak. Identitas baru. Dan ternyata identitas ini sangat disukai oleh emak-emak. Ya. Ibu-ibu seneng lihat laki-laki yang badannya seneng. Dia nggak suka lihat calon pemimpin yang badannya kurus-kurus, kurang makan. Nah, itu dulu 10 tahun yang lalu ya kan. Nah, itu suka yang badannya kurus-kurus. Kalau yang hari ini nih, ya. Dan ternyata, Pak, yang saya baca-baca Pak lagi, ternyata dulu kemenangan SBY ya. Jangan kalau baca nanti sejarah menangnya SBY jadi presiden dan bisa mengalahkan Emak Mega, itu ternyata, Pak, bukan pakai politik apa-apa. Waktu itu kemenangan SBY itu selain dia memang waktu itu dianggap sebagai calon presiden yang didolimi kan gitu kan, karena dipecat semena-mena oleh Megawati, tapi ternyata, Pak, bukan itu faktor terbesar kemenangan SBY. Ternyata setelah saya baca, Pak, faktor kemenangan SBY bisa jadi presiden itu karena SBY ganteng. Ganteng ya. Kapan lagi Indonesia punya presiden sing ganteng, wajahnya tampan, ya? Nah, hari ini juga dimunculkan. Kapan lagi kita punya gubernur sing kapan lagi punya calon pemimpin yang badannya mentek. Lama Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Sehingga, Pak, politik identitas anak kiai itu kayak toedah luntur. Orang udah nggak mikir itu lagi. Orang anak kiai ngopo tapi badannya orang. Lah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian ya, maka saya mengingatkan kepada diri saya, kita tidak melihat pada badannya perkasa atau badannya tidak, anak kiai atau tidak. Tentunya yang kita lihat adalah apa? Apakah mereka menjadi pemimpin ini berorientasi kepada dunia dan akhirat. Jangan pilih calon-calon gubernur yang ngopeni maksiat, ya. Ngopeni lapak-lapak judi, ngopeni outlet-outlet miras, ngopeni tempat-tempat prostitusi, nopo meneh ngelakoni. Wah, ya. Aku orang nyindir loh ya. Oh, ya. Pokoknya jangan pilih sing ngopeni tempat-tempat maksiat. Ojo pilih sing ngelakoni maksiat. Naudzubillah min dzalik. Akan jadi apa? Akan jadi apa nanti wilayah kita, akan jadi apa daerah kita kalau ternyata pemimpin yang kita pilih bukan ngopeni rakyat, bukan ngopeni masyarakat, bukan ngopeni umat, malah sing diopeni nopo outlet miras, sing diopeni judi online dan offline. Dan ngeri, Pak, laporan terbaru yang saya baca itu dalam sebulan peredaran uang judi online itu, Pak, mencapai 900 triliun. Nggak main-main, Pak. Makanya ada menteri yang ngotot judi online itu dibiarkan, judi online itu dilegalkan. Sampai banyak artis-artis, sampai polisinya ngomong tuh, kata polisinya apa? Yang ikut judi online itu, Pak, jumlahnya itu yang ngeri, Pak. Jadi orang-orang yang ikut judi online di Indonesia ini, Pak, yang lokal-lokal
itu menengah ke bawah. Ya. Kalau yang menengah ke atas, judinya nggak di Indonesia, Pak. Judinya tuh di kasino sana tuh, di Kamboja, di Singapura, di mana lagi tuh, di Hong Kong. Nah, yang menengah ke bawah itulah yang pemain judi online. Alhamdulillah menang ya. Pintar kali Pak, sekali pemainnya pintar 100 kali ya. Dan itu bangga Pak, menang sekali itu bangga dan besok pingin lah. Maka Pak sekalian, jangan sampai kita memilih calon pemimpin kita ini Pak yang ngopeni tempat-tempat maksiat kayak gini. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kenapa? Karena itu berarti sama saja kita sedang menghalalkan azab Allah turun di negeri kita ini, Pak. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka yang kedua yang kita pilih adalah mereka yang berorientasi kepada amanah untuk menjalankan apa yang telah diamanahkan kepada mereka. Dapat APBD, dapat anggaran, ya anggarannya betul-betul digunakan untuk ngidupi, makmurkan, ngopeni rakyatnya, sehingga rakyat bisa terbebas dari kemiskinan, ya paling tidak terangkat derajat ekonominya. Jangan kemudian rakyat ini diancam-ancam ya, tahun 2025 kalian akan dikenakan PPN 12%, kalau nggak bisa bayar tutup. Kalau ini jelas Pak sekalian. Dan hari ini kita masyarakat sudah dihantui nih Pak dengan PPN 12% itu, dan kita bisa bayangkan nanti kayak apa perubahan, kemudian akan apa implikasi ekonominya, daya beli masa sekarang ini Pak, daya beli masyarakat tuh betul-betul habis. Saya punya teman itu, dia melanjutkan toko roti mertuanya di Sukoharjo Pak. Dulu omsetnya dia bilang sesepi-sepinya dulu saat omsetnya itu paling minim dalam semalam, dalam sehari itu 5 juta. Kalau Sabtu Ahad itu bisa mencapai 10 sampai 15 juta. Hari ini kata beliau 1 juta dalam sehari aja nggak dapet. Bahkan pernah dia bilang dalam sehari Ustadz omset itu 500.000 aja nggak nyampe, sampai dia pusing itu apa yang salah ini, toko saya apa yang salah? Nggak, bukan toko Anda yang salah, memang kondisi rakyat hari ini apa ya, ekonominya betul-betul lagi hancur-hancuran ya. Mereka udah nggak mikir beli roti Pak, yang penting sekarang iso maem karo iso udut. Nah ya itu dah. Nggak maam roti boten nopo-nopo. Sing penting nopo. Sing penting iso. Udah. Lah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka mudah-mudahan kelak Allah berikan kepada kita pemimpin ya, kita tidak melihat kepada identitas seseorang Pak, tapi kita melihat kepada visi misi kedepannya. Lantas bagaimana Pak Ustadz kalau dua-duanya ketoy orangnya sing? Nah udah, maka kita jalankan ya salah satu asas pemilu itu adil, coblos dua-duanya, ya kan? Biar adil ya kan? Karena kalau jenengan nggak coblos, kita khawatir, ya dicoblos dewe karo KPU-nya ya kan, mendingan teko coblos dua-duanya ya. Kalau kami di Sukoharjo kemarin sudah ada seruan gerakan coblos kotak kosong itu di Sukoharjo ya. Karena di Sukoharjo calonnya mung siji toh ya. Lawannya kotak kosong, sehingga ada seruan dari, maka saya bilang juga Pak, saya beberapa kali ngisi di Sukoharjo, saya bilang kalau lawannya kotak kosong nggak usah pemilu ya, nggak usah pemilu, karena jarang sekali kotak kosong menang, itu jarang. Kalaupun ada, itu udah pun rahmat tenan ya. Mendingan di Sukoharjo itu tetapkan aja langsung pemenangnya ya kan. Lalu ada yang bilang lah, terus duit pemilunya itu apa? Bagi-bagi dong. Jalan-jalan sengelek-elek ini
Daripada buang-buang duit, toh hasilnya juga apa? Sudah tahu itu hasilnya, itu udah tinggal tanda tangan lah. Maka Bapak sekalian, ini penting untuk kita perhatikan, sehingga mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ya pemimpin-pemimpin yang soleh, ya pemimpin yang memang memiliki orientasi tidak hanya dunia tapi orientasi kepada akhirat, dan pemimpin yang akan menjalankan amanahnya. Karena Pak sekalian, amanah itu berat ya. Dalam hadis sebelum saya tutup, ada seorang sahabat mengatakan apa? Mereka yang Allah beri amanah di dunia ini, Pak, dan dia tidak menjalankan amanah itu, maka nanti ketika Allah masukkan dia ke dalam neraka, Allah suruh dia untuk mengambil amanah yang dia sia-siakan itu di dalam dasar neraka jahanam itu. Maka dia masuk ke dalam neraka jahanam itu, mengambil amanah itu, kemudian dia bawa keluar dari neraka itu. Ketika dia mau keluar, dia tergelincir, dan akhirnya amanah itu jatuh dari pundaknya, jatuh kembali ke dasar neraka jahanam. Dia balik lagi ke dalam neraka itu, dia angkat lagi amanah itu. Ketika dia mau keluar, dia tergelincir kembali, amanah itu guling kembali, jatuh ke dalam dasar neraka. Allah perintahkan lagi, dia masuk lagi. Begitulah Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian, kalau kita tahu Pak, betapa dahsyatnya amanah dan konsekuensinya Pak, saya yakin Pak, nggak bakalan ada sing nyalon nyalon gubernur nopo nyalon bupati nopo meneh nyalon presiden lah. Oleh sebab itu, siapapun yang hari ini Allah berikan amanah kepadanya untuk menjadi calon dan nanti terpilih, maka pastikan ya, Anda termasuk orang-orang yang betul-betul menjalankan apa? Amanah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita kepada jalan yang hak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia